Selamat malam. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Suseno yang ada di Jonoge. Suteno, Pak. Iya. Suseno, baik. Suseno. Oke, mohon maaf, Pak. Ya, Suseno di Jonoge. Silakan, Pak Suseno. Apa yang menjadi pertanyaannya, Pak? Atau penyampaiannya? Ini pertanyaan sekaligus klarifikasi. Mengingat mahalnya biaya pemilu, mohon dilaksanakan semerata mungkin bagi masyarakat yang punya hak pilih. Baik. Karena sudah di deadline bahwasanya pemilu akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Mengapa pada pemutakhiran data itu sebenarnya masih kurang meyakinkan bagi pemilih? Karena apa? Setelah pada hari H ternyata masih banyak data pemilih yang simpang siur. Ya. Jadi yang kami maksud di sini, bagaimana cara kerja pendata sehingga pada ujungnya masih saja amburadul, setiap pemilih itu pun tidak bisa melaksanakan pemilihan apabila sudah di TPS. Jadi hak warga negara seakan-akan nggak bisa tersalurkan. Pak Suseno, di Pileg Pilpres kemarin pengamatan Anda seperti apa, Pak? 2019. Apakah juga data pemilih simpang siur begitu, Pak? Data simpang siur ya? Ya, jadi di TPS itu masih banyak warga yang bawa kartu suara tidak bisa mencoblos di TPS tersebut karena datanya katanya di TPS yang lain. Baik, baik. Terima kasih Pak Suseno. Oke, terima kasih. Di Jonoge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa langsung dijawab, ditanggapi Pak Idrus. Simpang siur data, ini memang acap kali Pak, kita sering dengar. Pilkada, Pileg, Pilpres, itu pasti miskomunikasinya, miskoordinasinya begitu banyak Pak, terutama data pemilih. Ya. Setuju Bapak dengan pendapat ini Pak? Iya, ada beberapa pendapat yang mungkin bisa kita maklumi di publik. Tapi ada hal yang penting saya sampaikan selaku penyelenggara. Pertama begini, DPT yang dihasilkan oleh KPU itu adalah satu produk yang prosesnya panjang. Kenapa kita fokus ke DPT? Karena DPT adalah jaminan konstitusi warga untuk bisa memilih. Kenapa saya sebut jaminan? Karena ketika dia masuk dalam DPT, data DPT ini kemudian jadi acuan untuk KPU mencetak logistik surat suara. Oke. Jadi berbeda kalau ada orang yang tidak masuk dalam DPT, dia bisa memilih apabila surat suara yang tersedia masih ada di TPS. Jadi pentingnya posisi DPT. Kemudian yang terjadi di pemilu kemarin harus diakui bahwa ada orang yang menganggap diri ketika tidak masuk dalam DPT tetapi memiliki KTP elektronik itu bisa memilih. Potensinya dua, Jo. Karena yang saya sebut tadi, kalau dia tidak masuk dalam DPT, itu tidak ngikut surat suaranya. Peluangnya hanya di 2% dari jumlah DPT. Contoh, dalam satu TPS misalnya, ada 100 pemilih. 2%-nya surat suara cadangan itu hanya 2%. 2%. Kalau pemilih yang menggunakan KTP tidak ada dalam DPT, datang 5, lantas di TPS itu 100% partisipasi, maka akan ada 3 orang yang tidak bisa memilih. Karena hanya 2 yang diberi ketersediaan surat suara. Tapi peluang lain juga ada. Misalnya ketika tingkat partisipasi dalam satu TPS tidak mencapai 100%, tentu ada surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih DPT. Olehnya KPU Palu sangat fokus di pemilihan serentak ini pada posisi bagaimana semua orang yang memenuhi syarat masuk dalam DPT. Syarat-syaratnya tentu begini. Tantangan yang kita hadapi adalah yang pertama, ini kota, Jo. Kota ini mobilitas orang keluar masuk sangat tinggi, satu. Kedua, ada problem yang mungkin publik juga harus tahu. Ketaatan orang terhadap disiplin administrasi pendudukan. Contoh, ada orang yang dulu KTP-nya di alamat A, tapi setelah menikah pindah ke alamat B, itu tidak ngikut dengan ketertiban untuk mengurus KK yang baru, di tempat yang baru. Sehingga kadang dia terdata. Regulasi kita mengatakan, datalah dia ketika ditemui sesuai dengan alamat KTP-nya. Kalau kejadian seperti tadi, maka orang ini bisa jadi tetap masuk dalam DPT tapi di desa A.
di wilayah yang lain. Walaupun dia tinggal di desa B. Oke. KPU tidak melakukan itu sesuai regulasi seperti itu. Tapi kan ada proses pencoklitan di mana kita melakukan pembaharuan data. Dari 14 elemen data salah satunya alamat bisa kita perbaharui. Baik. Ya, saya kira Dan coklit itu nanti akan dilakukan di tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Oke. DPT ini memang ditetapkan sumbernya dari Dukcapil, Pak? Atau ada layan door to door atau seperti apa kemudian sensusnya begitu, Pak? Oke, baik. Pak Saya Idrus. masuk ke teknis tentang pencoklitan. Ketika data yang dibawa oleh KPU, oleh petugas pemutahiran data pemilih, ini sistemnya, metodenya adalah sensus. Oke, Datang sensus door to door. Ya, datang ke setiap rumah tangga, kemudian daftar pemilih dicocokkan dan diteliti apakah sama dengan dokumen orang yang ditemui dengan memperlihatkan KTP-nya, KK-nya dan sebagainya. Buku nikahnya apabila memang dia belum usia 17 tahun. Sehingga penting untuk publik juga tahu bahwa dalam proses pencoklitan KPU juga butuh umpan balik. Oke. Umpan balik misalnya, kenapa saya belum dicoklik? Itu penting juga dilaporkan ke mitra Bawaslu. Ke Bawaslu. Bawaslu ada pada level kelurahan, juga ada pengawas kelurahannya. Saya kira ini penting, publik seperti Pak siapa tadi? Suseno, Pak. Pak Suseno penting untuk terus melakukan kontrol terhadap kerja pengawas kami. Artinya juga Pak Idrus kemudian melihat petugas karena KPU sudah melakukan sensus door to door secara pengalaman dan mungkin akan dilakukan coklit juga begitu. Apakah kemudian komunikasi harusnya dibangun bersinergi begitu, Pak? Antara masyarakat yang belum masuk dalam data bisa melaporkan ke KPU. Nanti dijawab, kita ke penelpon dulu. Selamat malam. Selamat malam. Dialog politik. Oke, terputus. Baik, sebenarnya Pak, masyarakat harus seperti apa begitu Pak antisipasinya dan aktivasinya begitu Pak untuk kemudian bisa, oke kita terima telepon dulu, maaf Pak Idrus. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Sam Takara di Sigi. Pak Sam. Iya, ini hanya berikan masukan ini buat KPU, karena akhir-akhir ini golongan putih tidak mau memilih semakin banyak, baik di tingkat kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Ini semakin banyak tidak mau memilih. Pak Sam. Disebut golongan putih. Tolong bagaimana caranya? Oke. Golput ya Pak ya. Artinya golput. Masyarakat itu supaya dia ikut di dalam pemilihan umum. Pak Sam, golput ini lebih kemarin itu Pak. Pak Sam bisa sudah banyak yang golongan Oke, baik. tidak mau ikut pemilihan. Ini hanya masukan buat Baik, saya terima kasih. Saya sebenarnya maunya spesifik begitu, apakah golput ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apakah golput ini adanya di Sigi begitu atau secara nasional Pak Sam melihat, tapi nampaknya kita punya komunikasi yang tidak begitu baik bersama Pak Sam. Oke, komunikasi harusnya dilakukan begitu Pak, jadi masyarakat harusnya lebih aktif lagi. Ya. Pak Idrus. Ya, terima kasih Pak Jo, karena ini sudah bicara bagaimana membangun partisipasi publik dalam proses pendataan. Di KPU Palu ini, untuk pemilihan ini kita mendesain dua pendekatan untuk memperkuat partisipasi. Pertama, pendekatan uji publik ketika daftar pemilih kita masuk pada tahapan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ketika di pleno terbuka ditetapkan oleh KPU Palu itu akan diturunkan ke PPS lalu ditempel ke ruang publik. KPU sebutnya uji publik berbasis TPS. Begini maknanya. Ada 699 TPS kita desain. 699 untuk TPS pilkada ini, untuk Pak. pilkada ini. Dari 699 itu, supaya dia terukur, Jo, di setiap TPS KPU akan mengadakan pertemuan pada RT, RW, dan penduduk di sekitar TPS. Contoh, TPS 1 10 orang kita pertemuan. Berarti kalau dikali 699, itu ada 6.990 pasang mata yang melihat DPS kita. Apakah tetangga dia, diri dia, keluarga dia sudah masuk dalam DPT itu. Jadi kita coba jemput bola, tidak mengharapkan lagi ketika ditempel di ruang publik orang mau datang. Kedua, pendekatannya adalah ini ikhtiar. Pendekatan program kami lakukan dengan membuat aplikasi bantuan. Walaupun KPU memiliki teknologi yang disebut SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih, kemudian ada link untuk mengecek apakah kita terdaftar, nama linknya Lindungi Hak Pilihmu. KPU Palu memperkuatnya satu lagi, yakni aplikasi pengaduan. Misalnya contoh, Jo ketika buka link Lindungi Hak Pilih belum punya nama masuk. Belum ada datanya di situ. Belum ada. Oke, apa yang harus saya lakukan, Pak Idrus?
Kita punya aplikasi bisa di-download, kemudian mengadukan di situ, kirim fotokopi KTP, kirim fotokopi KK, dan tulis komentarnya bahwa Joe belum masuk di wilayah mana. Oke. Setelah itu kita input, lalu diturunkan ke PPK dan PPS membenarkan bahwa betul-betul Joe mengirim KTP sesuai dengan dirinya. Dan itu nanti akan jadi pemenuhan syarat untuk saya bisa memilih begitu Pak, untuk warga bisa memilih. Ibu Munira, saya banyak dulu nih ke Bawaslu sendiri. Ada 2 penelpon tadi Bu, Pak Suseno dan juga Pak Sam, semoga tidak salah nama beliau begitu yang kami dengar di sini. Melihat Bu bahwa Pilkada bagaimana kemudian data pemilih ini masih simpang siur, carut marut begitu Bu. Dan ini persoalan klasikal sebenarnya. Ditambah lagi akhirnya itu membuat bisa menjadi golput, potensi untuk tidak memilih atau abstain. Bawaslu sebenarnya bagaimana pengawasan ini Bu? Sehingga masalah ini sebenarnya tidak menjadi masalah dari tahun ke tahun ketika ada pilkada. Iya, begini, saya mempunyai harapan penuh kepada teman-teman di KPU. Dan saya berharap nanti teman-teman KPU bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih itu untuk didata semua, untuk bisa terdata semua. Sedikit ada harapan dan saran saja kepada teman-teman KPU agar nanti pada perekrutan ini, kan sudah masuk perekrutan petugas pemutaran data pemilih PPDP, alangkah bagusnya kalau kita angkat dari RT setempat. RT setempat tersebut kan sudah mengetahui warganya. Selama ini PPDP tidak dari RT ya menurut Bawaslu Bu? Ada sebagian. Ada sebagian. Iya. Selama, harapan saya, selama RT tersebut masih netral, tidak ikut menjadi anggota atau pengurus partai politik, alangkah bagusnya kalau kita mengangkat dari RT. Kenapa? Karena RT ini kan mengetahui warganya, yang mengetahui keluar masuknya. Misalnya dia sudah menikah, pindah di tempat lain. Artinya ada laporan dari masyarakat tersebut bahwa sudah tidak ada lagi, masyarakat tersebut sudah pindah. Artinya RT-nya sudah tahu ada perpindahan warganya di sini. Ada yang masuk warga baru lagi di sini karena melapor kepada RT. Iya, itu harapan saya. Jadi saran yang paling baik adalah karena PPDP juga sudah dibentuk begitu Pak Idrus ya. Petugas pemutakhiran data pemilih sudah dibentuk dan PPDP baiknya itu melibatkan RT setempat. Baik, Bu Munira, ada rilisan dari Bawaslu RI, ada IKP, Indeks Kerawanan Pemilu, begitu. Pilkada 2020 termutakhir. Salah satunya di pandemi COVID-19 ini konteksnya adalah masalah data. Walaupun memang ada anggaran yang kemudian akan menjadi sorotan potensi kerawanannya, kemudian dukungan Pemda, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan, kemudian hambatan pengawasan pemilu. Namun kita bicara data, Ibu. Seperti apa kemudian dasarnya IKP atau Bawaslu merilis IKP ini? Persoalan data ini bisa menjadi potensi kecurangan atau kerawanan, Bu? Iya, data ini menjadi biasa munculkan adanya kecurangan ini karena biasa pemilih yang sudah didata ini, tetapi pada saat muncul di TPS ini tidak muncul namanya. Itu yang menjadi potensi. Pada saat diumumkan di kantor kelurahan, ternyata yang sudah dicopy tadi tidak ada namanya. Nah, seperti itu. Jadi harapannya saya juga nanti pada saat dilakukan pengumuman ini nanti dilaporkan kepada Bawaslu. Bawaslu apabila tetangga atau sanak keluarga tidak terdaftar dalam DPS yang sudah ditempelkan di dan Ibu Munira dan teman-teman Bawaslu Kota Palu pun juga melihat Bu, secara spesifik kita bicara pandemi, data ini masih akan bisa jadi potensi nanti kerawanan.